Halo Teposi, welcome back to Pinball Opini Football. Bersama gue sendiri, Aldi ya, selaku perwakilan dari Interisti. Kali ini tidak didampingi oleh Bang Bara, Reza, Rangga, karena semuanya lagi pada sibuk. Masih ada urusannya mereka masing-masing. Jadi untuk mengisi kekosongan minggu ini, gue sebagai pihak yang tersakiti ya, sebagai fans yang diberi harapan palsu oleh timnya, harus membahas Giornata 38 ini sendirian. Sebenarnya cuma bahas internya doang sih. Dan ini gue ngetek di kamar gue yang berantakan ya. Ini gue pajang-pajang aja baju-baju ini biar jersey ini biar nggak terlalu kelihatan yang di belakangnya. Jadi ya gitu deh, sederhana aja. Kita yang penting video, kamera langsung rekam, gas. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah niat ngeklik video ini, dan mohon tonton videonya sampai habis dan jangan skip iklannya ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan sawerianya ke Pinball. Jadi di deskripsi video ini juga ada linknya. Jadi teman-teman yang mau menyumbangkan atau mensupport Pinball bisa lewat link sawernya berikut itu. Dan di deskripsi juga ada link untuk join ke grup Telegram. Itu kalian bisa klik, dan kalau nggak salah udah ada beberapa ratus membernya juga ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana secara langsung. Dan kalau kalian mau join atau ikut ngobrol bareng offline sama kita juga bisa datang ke studio nanti kalau kita pas lagi datang ke studio, atau ikut lewat Zoom aja, kita online gitu. Ya udah. Langsung aja episode kali ini. Seperti yang gue bahas di awal tadi, beberapa episode sebelumnya kan gue udah bilang don't give me hope lah. Itu udah kayak meme-nya apa sih namanya tuh yang pakai Hawkeye ketika di itu udah Avengers ya kalau nggak salah ya. Itu dia lagi ngobrol sama si Natasha Romanoff, don't give me hope. Nah itulah yang terjadi ketika Napoli ditahan imbang oleh Genoa, dimana ya ini seperti ada harapan lagi untuk Interisti bisa menyalip Napoli di Giornata 37-38. Ya sayangnya salahnya Inter sendiri ketika punya kesempatan itu melawan Lazio, nggak bisa kill the game, nggak bisa mempertahankan keunggulan. Jadi di menit akhir diganjar penalti oleh Pedro juga. Napolinya seri lawan Parma tuh, Internya juga seri. Dan Giornata terakhir, ya lu gimana bu berharap sama Yeremina dan kawan-kawan. Yeremina, Luperto, apalagi Napoli bermainnya di kandang ya. Bermain di kandang sendiri. Napoli itu katanya Cagliari fansnya yang datang cuma 10. Cuma 10 bro. Saking ya emang udah gak ada kepentingan apa-apa lagi. Dan ya publik Naples mau memanfaatkan seluruh kursinya untuk mereka gitu. Ya sesuai prediksi teman-teman yang lainnya, Napoli juga nggak bisa maksudnya Cagliari tidak bisa menahan imbang Napoli, sehingga Napoli sudah dipastikan tanpa harus melihat hasilnya Inter lagi juara musim 2004-2005. Selamat untuk Napoli. Respect ya, selamat untuk Rangga juga. Kemarin dia nobar bersama teman-temannya, kayaknya berapa 6 orang lah kalau salah ya. Tapi respect, selamat. Duet Conte dan Lukaku berhasil menjuarai Serie A lagi ya. Ya ini memang seperti gue bilang juga, Conte ini kalau untuk Serie A ya udah jaminan lah. Bukan untuk Serie A sih, maksudnya untuk trofi gitu. Untuk trofi udah jaminan lah. Kalaupun nggak Serie A musim ini, kalau dia lanjut musim depan, ya bisa jadi dia dapat Scudetto musim depan gitu. Memang kalau untuk di lokal-lokalan Conte, maksudnya kompetisi lokal, Conte masih jadi yang satu yang terbaik lah untuk di Italia gitu. Dan ya Inter juga bermain cukup bagus sebenarnya ketika menghadapi Como juga tanpa ada maksudnya nggak ada kepentingan juga. Jadi mereka lebih banyak mainin pemain-pemain yang kontraknya hampir habis gitu. Ada Perena walaupun dia kena kartu merah ya. Terus
ya beberapa pemain lainnya lah ya. Intinya kedua tim ini sebenarnya Cagliari sama Como itu di awal-awal laga tuh bermain, maksudnya gue respect ya, mereka bermain cukup, wah nggak mau kalah nih, padahal mereka nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Cagliari juga cukup alot sebenarnya, tapi bedanya menurut gue bedanya Como sama Cagliari ya, Como itu beneran bermain untuk cari poin gitu, maksudnya ya mereka kayak ya udahlah, tujuan main bola kan sebenarnya ya untuk menang gitu, mereka ya lepas have fun tapi tetap ngincar poin gitu, ngincar menang gitu. Jadi Inter juga nggak gampang untuk ngebobolin Como. Nah bedanya dengan Cagliari ya, di babak pertama memang cukup alot ya apalagi sebelum kebobolan gitu, tapi setelah kebobolan gue ngelihatnya ini Cagliari kayak bukan bener-bener pengen dapetin poin dari Napoli gitu, atau untuk menjegal Napoli. Gue ngeliatnya sih Cagliari cuman biar seru aja nih, biar entertain aja nih Giornata Serie A terakhir. Gue sih ngeliatnya gitu ya, karena ya begitu udah kebobolan mereka usahanya ya gitu-gitu aja, nggak mencoba untuk memasukkan pemain yang bisa mengubah keadaan atau mengubah taktiknya gitu si Davide Nicola. Jadi ya sekedar ingin meramaikan ya memperseru aja perebutan Scudetto musim ini gitu. Itu dari point of view gue, jadi bisa salah. Silakan kalian tulis di komentar kalau emang punya pendapat lain ya, tapi itu yang gue rasain ketika menonton pertandingan semalam. Karena gue nonton Inter itu cuma sampai menit 51, sampai Korea golin udah, dan sialnya itu di menit yang sama Lukaku juga golin. Jadi itu pas selebrasi di situ si komentatornya bilang Lukaku juga golin lah intinya. Jadi gue stop nonton Inter di menit 51, gue cuma pengen nonton Cagliari lawan Napoli gitu. Jadi gue ganti tuh di video.com gue. Dan ya itu yang gue rasain, itu yang gue tonton ketika udah kalah 2-0. Cagliari cuman pengen nyeru-nyeruin aja perebutan Scudetto, baru punya peluang juga di menit-menit akhir kan dia. Jadi ya ini what it is lah, udah terjadi gitu. Inter gagal mempertahankan Scudetto-nya ya di musim ini, cuma beda selisih 1 poin aja. Nah itu yang gue seselin sebenarnya sih. Secara kualitas liganya memang ketat, tapi ya point of view fans Inter ketat, bukan tim yang di bawahnya naik, cuman Internya yang turun gitu. Dalam tanda kutip ya Internya yang nyusahin diri sendiri, Internya yang bego gitu. Punya banyak kesempatan untuk kill the game, terus ya seenggaknya nggak kalah lawan tim-tim besar, itu mereka bisa sebenarnya musim ini ya. Despite jadwal yang padat atau segala macam ya, kadang-kadang ya kesalahan gantian pemain gitu terlalu lama, terus kena penalti menit akhir. Ya kesalahan-kesalahan gitu yang terjadi di Inter sepanjang musim ini sering banget terjadi gitu. Ya walaupun ada juga yang kehilangan poin atau kekalahan Inter yang disebabkan oleh kinerja wasit yang kurang baik menurut gua, dan ya kesalahan wasit lah, salah ambil keputusan. Dan kemarin sih gue liat di sosmed beberapa kejadian yang merugikan Inter itu disetujui oleh asosiasi wasit, maksudnya setelah dicek VAR tapi tetap merugikan Inter. Nah kan mereka juga punya asosiasi yang menilai ini keputusan si wasit ini benar nggak sih sebenarnya. Nah banyak hal yang merugikan Inter itu dianggap memang keputusan yang salah oleh si asosiasi wasit itu. Jadi ya ada faktor dari luar dan dalam juga lah ya, tapi kan kita nggak bisa ngontrol faktor yang dari luar, seenggaknya lu kontrol yang dari dalam lah. Jadi semoga nggak musim depan hal-hal yang kayak gini nggak kejadian sih. Ini coba gue gue sebutin aja beberapa pertandingan ya yang sayang banget Inter gagal mencuri poin atau kehilangan 2 poin dari tadinya menang jadi seri gitu. Salah satunya yang paling ini sih
lawan Genoa itu udah ya 1-0, terus ada sisa sama ini di kandang Genoa, terus 2-1 menit terakhir Junior Mesias golin 90 plus 5 itu satu. Terus lawan Milan juga ya, ini lawan tim-tim besar emang Inter agak lemah musim ini secara head to head gitu. Lawan Milan yang di pertama kalah 1-2, golnya dicetak oleh Gabbia di menit 89. Lawan Juve udah menang 2-0 duluan. 2-0 ya? Enggak sih, 2. Oh ya. 4-2 duluan gitu. Terus ketika Yildiz dimasukin ya jadi 4-sama. Bayangin aja lu udah menang 4-2 sampai menit 70-an masih melakukan permainan yang sama, strategi yang sama, padahal ya jadwal Inter padat segala macam, fisik pemain juga nggak fit 100%, tetap dipaksain dengan strategi yang sama, ya ujungnya kebobolan gitu 4-2. Udah tahu ya Juventus punya wing kayak Sergio Conceição, ada Nico Gonzalez yang punya kecepatan, tetap aja masih di gitu. Ya itu dia. Lawan Bolonya 2 kali nggak menang, 1 seri 1 kalah. Kalahnya juga di menit akhir dari gol Orsolini. Lagi-lagi Bisek yang bikin kesalahan. Lawan Napoli sendiri sebagai ini sih yang paling gua sesali sih lawan Napoli ya, ketika udah unggul 0-1, kebobolannya juga lewat gol-gol scrimmage gitu dari Philip Billing di menit 87. Itu kalau misalnya Inter menang ya udah poinnya tambah 2, Napoli berkurang 3, udah beda berapa tuh sekarang. Nah itu dia sih, terutama ketika lawan tim besar Inter lebih banyak kalah ya daripada menang ya musim ini. Lawan Lazio, Atalanta sama Roma doang ya, Roma juga yang leg pertama kan yang menang, sisanya setahu seinget gue seri dan kalah gitu. Dan yang satu lagi yang lawan Parma juga menang 2-0 duluan, itu Thuram golnya juga nggak sengaja juga kan sebenarnya, tapi dia punya satu kesempatan lagi untuk buat jadi 3-0 seinget gua, tapi gagal gitu. Jadi udah 2-0 di menit berapa ya, 60-an gitu, ketika si Bernabe masuk baru keteteran. Itu dia loh, kehilangan poinnya tuh gitu banget. Dan maksudnya nggak 1-2 pertandingan doang kan, ini tadi yang gue sebutin berapa, 7 nih, terakhir yang lawan Lazio lah kemarin lah ya, di 8. Misalnya masih ada lagi seingat gue, mungkin 10 pertandingan Inter kehilangan poin. Ya kesalahannya mirip-mirip gitu, dan itu yang disayangkan. Semoga tidak terjadi lagi musim depan. Dan ya dengan golnya Pedro ya di sosial media juga udah rame sekarang ya, dengan 2 gol Pedro ketika lawan Inter. Mereka sedang memuja-muja Pedro. Ya wajar lah, Interisti nggak usah kesel-kesel, nggak usah butthurt. Kalian juga kalau misalnya Cagliari kemarin bisa menahan Napoli, mungkin kita bakal pasang ini juga, profile picture-nya Rimina gitu. Ya kan sekarang fans Napoli walaupun tidak terlalu banyak, atau bahkan bukan fans Napoli cuman tidak suka Inter juga banyak yang memakai profile picture-nya Pedro. Nah ini dimaklumin aja. Kayak beberapa hari lah atau beberapa bulan gitu. Jadi ya sekali lagi selamat untuk Napoli berhasil merebut Scudetto keempat untuk klubnya. Dan gue nggak tahu apakah Conte beneran langsung cabut atau meneruskan perjalanannya di Napoli musim depan ya. Gue jujur aja tidak terlalu banyak membaca berita-berita tentang Napoli, karena ya lagi nggak mood aja. habis mereka juara masa nyari beritanya. Dan ya semoga Inter bisa mengikuti jejak Napoli dengan meraih gelar keempatnya di UCL musim ini. Ya mungkin langsung aja kali kita geser ke
prediksi UCL. Sebenarnya ini gue ngetek bener-bener sehari sebelum sih, ini di hari Jumat jam 4-an. Jadi pertandingan UCL hanya ya enggak 24 jam nggak sih kalau itu hitungannya? Ya nggak nyampe 24 jam ya kalau gitu ya. 24 jam, dia masih 24 jam. Jadi gue sih rencananya bakal nonton di GBK ya, bareng teman-teman ICI se-Jabodetabek. Untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini belum tahu mau nobar di mana, ya silahkan cek di sosmednya Interclub Indonesia. Itu tiketnya masih ada, masih bisa dibeli, tapi melalui website Book My Show kalau nggak salah. Jadi kalian lihat sosmednya dulu aja di Instagram atau di Facebook, nanti ada linknya kok, bakal diarahin ke sana. Seinget gue atau setahu gue sih masih ada ya, tiketnya 125.000 yang untuk presale 2-nya. Dan ya kalau ngelawan PSG sih ya kita tahu lah, udah ada banyak bertebaran cocok logi di luar sana ya. Juara di Allianz Arena selalu menelurkan juara baru, terus apalagi ya yang membutuhkan ini. Misalnya tim sekarang yang lagi berjaya, tim-tim yang nggak pernah juara atau lama juara sebelumnya kayak Newcastle, terus Crystal Palace, terus Bologna kemarin, Tottenham kemarin, terus apalagi ya cocok logi yang merugikan Inter. Tapi ada juga yang menguntungkan kayak tim yang menang UCL dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000 sekian atau 90-an sekian gitu. Kalau nggak Real Madrid ya Barcelona, atau tim yang mengalahkan either Real Madrid atau Barcelona di fase sebelumnya gitu. Nah, ini kan PSG tidak mengalahkan Madrid atau Barcelona. Yang mengalahkan itu Arsenal yang mengalahkan Madrid, dan Inter yang mengalahkan Barcelona. Jadi di sisi ini Inter yang punya cocok logi yang bagus gitu. Terus ada juga cocok logi terbaru setelah kemarin Chelsea dan Tottenham juara di Eropa. Ini menerbitkan cocok logi baru lagi, yaitu tim yang pernah dilatih oleh Mourinho bakal juara musim ini. Tapi ya kita kesampingan dulu semua cocok logi tersebut. Ini sih gue akan membahas sedikit aja tentang prediksi dan opini gue ya. Ini juga berdasarkan ini sih. Gue nggak terlalu, jujurnya nggak terlalu nonton PSG, nggak pernah nonton full gitu. Ya mungkin sesekali nonton ketika lagi nungguin seri A mulai gitu kan, dia di video juga kan ya. Ketika lagi pas ada PSG ya udah nonton gitu, atau nonton highlight doang, highlight selama di UCL. Jadi ini sih kurang lebih yang gue bahas PSG-nya adalah PSG berdasarkan pertandingan 2 leg kemarin melawan Arsenal. Nah ini yang jadi gambaran gue tentang Enrique, tentang PSG musim ini. Tapi ya mohon dimaklumi aja lah, gue tidak terlalu paham banyak tentang taktikal. Jadi ini gue rangkum pengetahuan gue aja. Nah tapi sebelum gue lanjut, ini kalian ada yang tahu nggak sih gue lagi pakai baju dengan gambar siapa gitu? Siapa mas-mas berikut ini? Ayo siapa coba? Ada yang ingat gak? Fans Inter sih harusnya tahu banget, apalagi fans yang umurnya minimal 30 lah pasti tahu nih orang. Ya minimal walaupun nggak tahu nama, tahu kejadian atau momennya gitu. Ya kalau kalian yang belum tahu atau buat merefresh memori kalian lagi, orang yang di kaos gue ini adalah atau mas-mas yang berada di kaos gue ini adalah namanya Eduardo ya. Kalau gue search di sosial media gitu, Eduardo ini adalah mas-mas yang menangis sambil megang kamera ketika Inter juara Liga Champions 2010 setelah mengalahkan Bayern Munchen gitu. Jadi setelah peluit panjangan, prit gitu, atau pas lagi ngangkat piala ya, gue juga lupa momennya. Itu dia disorot gitu oleh kamera,
dia nangis sambil ngerekam video itu. Nah itu mas-mas itu namanya Eduardo kalau gua cek di sosial medianya. Nah di tahun 2023 mas-mas ini tuh datang ke Istanbul juga sebenarnya, datang ke Istanbul, bawa kamera yang sama, kamera digital yang sama dia bawa, cuman tidak ada kelanjutannya gitu. Gue nggak nemu apa yang terjadi gitu, karena intro juga kalah kan. Mungkin dia tetap ngerekam nangis, tapi ini nangisnya beda gitu, nangisnya bukan tear of joy tapi nangis bener-bener sedih karena Inter kalah 1-0 doang lawan Manchester City. Nah ini mas-mas ini gue belum, kayaknya juga bakalan datang lagi ke Allianz Arena untuk menyaksikan pertandingan Inter melawan PSG melawan Inter tanggal 1 Juni besok ya. Nah ini untuk merimain memori-memori tersebut, gue memakai kaos ini ya, semoga aja kejadian ini bisa terulang lagi gitu. Nah ini kaos ini gue dapat dari Memoriatis. Nah kalian bisa lihat sosmednya, nanti editor gue minta masukin. Jadi ada ini gue dapat dari Memoriatis, memoria.tis. Memang mereka ini membuat kaos-kaos yang isinya memoria tentang beberapa kejadian ikonik yang ada di sepak bola dunia ya, dan artikel pertama mereka ada Inter ini sama ada Chelsea. Jadi kalian mungkin kalau untuk pemesanan atau harganya berapa, kalian bisa cek langsung aja di sosmed mereka. Kalau di Instagram ada di memoria.tis. Nah kalian setahu gue mereka lagi PO per tanggal video ini gue buat sampai tanggal 6 Juni ya. Itu harganya di 130.000 dan kalian bisa beli lewat WhatsApp atau lewat Shopee-nya, ada di Shopee juga. Nah, jadi kalau kalian mau kaos keren seperti gue ini dan mengenang mas-mas cengking berikut ini, silahkan kunjungi sosial medianya Memoriatis. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian ini akan terulang lagi? Nah, kita saksikan aja di tanggal 1 Juni nanti. Nah, kita balik lagi ke pembahasan ya. Untuk PSG yang gue lihat di 2 pertandingan terakhir lawan Arsenal itu, menurut gue taktik Luis Enrique tuh adaptif ya, cukup adaptif ketika melawan tim seperti Arsenal seperti apa gitu. Tim lawan sebelumnya tuh lawan siapa ya, gue lupa lagi. Ya intinya dia cukup adaptif gitu. Dan walaupun dia ya pernah melatih Barcelona kan kalau nggak salah ya, maksudnya ya berasal dari Barcelona juga dan dari Spanyol juga, orientasi dia tuh bukan main cantik kayak pelatih Spanyol lainnya gitu. Orientasi dia tuh benar-benar di hasil. Kelihatan di permainan mereka ketika lawan Arsenal. Kalau secara squad memang nggak sekuat yang dulu ada Neymar, ada Mbappe, Ibrahimovic segala macem. Cuman ya tetap masih bagus, dan si Enrique ini bisa memanfaatkan pemain-pemainnya itu dengan baik gitu. Memang lawan Arsenal tuh lebih banyak ya, apalagi di leg kedua ya, setelah mereka unggul 1-0 di leg pertama kan, ya lebih banyak mengandalkan serangan balik yang mematikan dan efektif gitu. Kalau build up juga mereka fluid, kalau build up juga mereka cukup fluid ya. Biasanya kan lini tengahnya ada Joao Neves, Fabian Ruiz, atau lagi Vitinha gitu. Vitinha itu yang biasanya jadi DLP-nya lah ya. Kalau build up tuh saking fluidnya, kadang-kadang Ndoye itu jemput bola ke tengah, terus Hakiminya inverted ke depan, ke tengah depan bareng Fabian Ruiz di depan. Sementara si Dembele sama Barcola tuh menjaga kelebaran itu, stay wide mereka. Jadi tujuannya build up-nya PSG itu lebih sering tuh menargetkan passing ke ruang antar lini gitu, di antara lini belakang dan lini tengah gitu. Jadi ketika entah itu long ball, bola atas atau bola bawah gitu, pasti targetnya si Fabian Ruiz atau si Ndoye itu menerima bola di lini ruang antar lini. Setelah dia dapat bola gitu, entah itu dipantulkan nanti atau dia scanning dulu terus nanti dribble, itu variasinya banyak gitu. Karena
pemain-pemain mereka ini ya gue sebutin lah, Kvaratskhelia, Dembele, Doué, terus si Barcola. Ini pemain yang secara skill itu menurut gue bisa jadi fasilitator, juga bisa jadi eksekutor gitu. Ketika mereka dapat bola, mereka punya dribble, bisa passing atau bisa langsung shooting. Ya cukup lengkap lah. Maksudnya memang tipenya nggak sama persis, tapi ya skill mereka itu mumpuni lah untuk melakukan ketiga hal itu menurut gua. Nah itu yang bakalan bisa merepotkan Inter sih, ketika mereka udah megang bola di antar lini nih, harus bener-bener langsung di press, entah itu sama si Bisek atau sama si Acerbi atau sama Bastoni, biar mereka nggak nyaman megang bola di ruang tersebut gitu. Kalau nyaman ya mereka bisa scanning cepet, entah itu langsung kasih umpan progresif ke depan lagi, atau ke sampingnya, ke kanan, ke kiri, ke Barcola atau ke Dembele. Banyak variasi serangan mereka gitu. Terus kalau secara pertahanan ya, mereka bertahannya pasif agresif ya. Cukup sering juga menunggulah lawan kehilangan bola di area sendiri gitu, melakukan kesalahan, atau ya ketika nerima passing yang gak enak baru mereka cukup agresif gitu untuk merebut bola. Kalau di FIFA itu apa sebutannya, pressure on hard ball apa gimana gitu, gue lupa namanya ya. Intinya ya mereka bertahan cukup pasif agresif, tapi nggak jarang juga mereka ngasih defensif atau menggunakan defensive line tuh yang cukup dalam gitu. Melawan Arsenal kemarin ya mereka tahu Arsenal ini butuh gol cepat di awal laga untuk menaikkan mental mereka gitu, untuk menyamakan kedudukan gitu. Tapi ya mereka ya nggak gengsi gitu untuk numpuk main di belakang, walaupun punya pemain-pemain yang bagus gitu, nggak gengsi gitu. Jadi defensive line kadang-kadang cukup dalam juga, sering numpuk main di belakang juga. Dan satu yang mungkin menurut gua bisa merubah pertandingan juga ya, karena mereka punya kiper yang world class ya. Mereka punya Donnarumma. Ketika ya pertahanan lagi gak baik-baik aja, masih ada satu lapisan tembok yang ada di bawah gawang itu, di bawah Mistar itu, yaitu Donnarumma. Menurut gue musim ini ya, kalau gue lihat di permainan di UCL doang ya memang layak jadi kiper terbaik sih. Layak dapat Golden Glove atau best kiper di entah itu FIFA Player of the Year atau segala macamnya, ya layak sih memang. Umurnya baru berapa tahun ya, karena kita ngikutin dia dari 17 tahun atau 16 tahun di Milan, jadi kayaknya udah lama banget, kayak udah tua, padahal masih berapa 20-an tahun ya. Tapi udah punya mental dan kepemimpinan yang baik di belakang lini pertahanan PSG gitu. Dan gue takutin kokohnya atau bagusnya penampilan Donnarumma besok ketika Inter punya peluang bisa digagalkan, atau udah punya peluang mateng gagal nyetak gol, one on one sama Donnarumma gagal gitu, itu bisa membuat Inter frustasi sih. Nah itu yang gue takutin sih. Secara kelas sebenarnya kita sama lah Inter sama PSG gitu. PSG juga bukan tim yang terlalu, ya seperti gue bilang tadi, bukan tim yang terlalu pengen main cantik gitu. Jadi position juga nggak banyak banget sebenarnya. Dan cuman mereka punya kedewasaan sih menurut gue. Dengan dipegang oleh Enrique ini, mereka punya kedewasaan gitu. Si Kvaratskhelia yang di Napoli mungkin merasa bintang banget, di sini ya karena ada bintang lainnya juga, dia bisa menurunkan egonya gitu. Hakimi ya mantan main Inter ini memang sering maju ke depan, terus ya tadi gue bilang sering inverted, bantu penyerangan ke depan gawang juga. Cuman pas gue lewat lawan Arsenal kemarin sih, dia
ketika diserang Arsenal nggak out of position gitu, jadi dia juga dewasa sih dalam hal itu gitu. Dalam hal itu maksudnya ya dia mungkin punya role untuk nyerang juga, tapi ketika diserang dia tanggung jawabnya oke banget gitu. Dan kemarin juga Arsenal tuh kan dia disebut oleh tim atau di sosial media ada raja bola mati lah, raja set piece. Nah kemarin ada nggak gol Arsenal di set piece lawan PSG? Nggak ada kan, justru PSG yang berawal dari set piece tuh yang gol Fabian Ruiz. Nah ini dalam menghadapi set piece juga, defending set piece juga ternyata PSG cukup baik ya. Ya postur memang nggak ini sih, nggak tinggi juga. Marquinhos kan pendek ya, terus backnya satu lagi siapa sih, gue lupa deh namanya. PSG versus Arsenal, ya paling ada abangnya sih, itu sih abangnya Theo yang agak tinggi juga. Oh Paco itu Paco juga ya tingginya so-so lah ya, tapi koordinasinya si Donnarumma ini sih memang yang ketika set piece atau corner bisa membuat ketenangan lah di lini belakang mereka gitu. Nah ini yang agak sulit juga nih. Inter kan lawan Barcelona mainnya kemarin leg pertama apalagi ya mengandalkan set piece. Nah jadi kayaknya agak sulit nih untuk mengharapkan gol dari set piece lawan PSG ini gitu. Menurut gue ada beberapa hal sih yang harus dilakukan Inter. Kayak Arsenal kemarin di leg kedua kan memang butuh gol ya, jadi gue rasa Inter juga harus berani gambling kayak Arsenal di awal-awal laga kemarin sih. Jadi harus berani untuk melakukan counter press ketika Inter kehilangan bola, terus kan maksudnya kehilangan bola di lini pertahanan PSG gitu, Inter harus langsung berani counter press sih di awal-awal laga gitu. Gambling aja dulu. Soalnya Arsenal di laga tersebut tuh berhasil untuk merebut bola dari PSG, cuman sayangnya finishingnya, penyelesaian akhir mereka gagal gitu. Nah Inter juga berhasil kan ketika lawan Barcelona yang Di Marco ngerebut bola setelah Inter kehilangan bola, counter press langsung Di Marco ngerebut bola, kasih ke Dumfries ke Lautaro, itu berhasil kan. Nah gue rasa sih di awal-awal laga sih harusnya Inter berani sih ngambil resiko untuk atau gambling untuk melakukan counter press yang cukup agresif gitu. Selain itu yang salah satu yang penting juga adalah Inter harus menghindari turnover atau kehilangan bola di lini pertahanan sendiri. Ketika melawan Barcelona itu Inter dia di leg 2 doang ya, Inter kehilangan 6 kali loh, 6 kali possession loh. Dan itu kita udah ketar-ketir banget kan. Salah satunya adalah yang golnya Rafinha itu berasal dari Inter kehilangan bola di lini sendiri itu, di area sendiri gitu. Dan ini lawan PSG yang tadi gue bilang ada 4 pemain yang punya kapabilitas sebagai kreator dan eksekutor. Wah nggak boleh sering-sering tuh kehilangan bola. Ya apalagi ya kita tahu Acerbi, Bastoni atau Pavard dan Bisek ini bukan pemain yang speedy gitu loh. Apalagi kalau si Bisek mungkin punya kecepatan, tapi ketika one situation gua akuin sih agak kurang ya. Makanya itu harus banget dihindari sih. Dan yang harus dilakukan lagi itu kayak seperti lawan Barcelona ya, untuk defense-nya boleh coba lagi yang tadi gue bilang counter pressing atau coba high press juga dari awal, tapi tetap dilakukan atau ditransisikan dengan low block ketika memang udah lewati setengah lapangan gitu. Yang apalah main low block walaupun final gitu, walaupun nanti bakal jadi final yang bisa jadi membosankan gitu kalau kata fans di luar Italia gitu, maksudnya fans-fansnya nggak pernah nonton Inter. Ini kalau misalnya Inter mainnya low block lagi kayak Barcelona,
bisa dibilang katanya membosankan atau ya cuman pragmatis ngendalin counter attack doang. Cuman ya orientasi kita kan di sini kemenangan, hasil, juara gitu ya, bukan main cantik gitu. Sama yang tadi gue bilang kan, targetnya PSG itu seringnya adalah naruh orang di ruang antar lini, di passing, baru dia mengkreasikan itu nanti akan seperti apa. Nah ini yang tadi gue bilang, ketika ada orang nih, entah itu Fabian Ruiz atau Ndoye, nah ini harus benar-benar langsung digangguin gitu. Ya kalau mau fall tapi jangan di tempat yang bagus lah gitu, jangan di tempat yang strategis untuk free kick gitu. Jadi menurut gue sih beberapa hal itu sih yang harus dilakukan oleh Inzaghi ya. Selebihnya untuk tactical penyerangannya ya kayak lawan Barcelona aja, menurut gue efektif, nggak usah banyak build up yang macem-macem gitu, tetap tenang, build up dari bawah kalau emang punya kesempatan itu. Kalau bermain counter attack juga oke, counter pressingnya di fokusin lagi. Nah untuk susunan permain sih yang gue harap sih, karena ini kabar beritanya seluruh pemain Inter sudah pada sehat dan fit 100% ya, jadi katanya Pavard udah bisa main, Lautaro juga udah aman gitu ya, pakai winning team lah ya. Bukannya gue mau mendiskreditkan Bisek ya, tapi untuk laga final kayak gini sih pengalaman Pavard dibutuhkan sangat sih. Memang agak riskan karena dia udah lama nggak bermain 90 menit, apalagi terakhir main tuh kapan ya si Pavard ya, cedera yang Roma itu kan sih, gue lupa deh, Roma apa selain Roma ya, gue lupa. Tapi intinya lini belakang sih menurut gue Pavard, Acerbi, Bastoni dulu lah, terus kiri kanan ada Cristi Marco, tengahnya tetap Barella, Miki, Hakan, depannya Lautaro, Thuram sih. Kiper ya Sommer udah jelas. Jadi the winning team ini harusnya sih bisa prediksi gue kalau emang bermain seperti lawan Barcelona bisa nyetak gol di awal-awal lagi gitu. Nah kalau misalnya PSG-nya bermain juga menunggu dan low block gitu, yang gue harapkan sih Inzaghi juga berani meng-switch di lapangan gitu loh. Nggak, maksudnya nge-switch strateginya nggak harus lewat pergantian main, jadi nge-switch pola permainannya kayak yang akhir-akhir lagi dicoba gitu, dengan menggunakan 3-4-2-1 atau 3-4-3 atau ya 3-4-2-1 sebenarnya, karena dua orang di belakang striker gitu. Ya kalau misalnya komposisi ya kemarin kan yang dicoba adalah Zalewski dan Korea ya, yang di posisi 2 belakang striker itu. Cuman kalau di posisinya Sarter ini ya mungkin bisa Mkhitaryan dan Thuram yang di belakang Lautaro, atau ya Thuram yang di depan gitu, Lautaro sama si Miki yang di belakang strikernya gitu. Ya untuk Barella sama Hakan dua itu mereka kayaknya udah dicoba ya kan di pertandingan terakhir kemarin, jadi harusnya aman-aman aja. Jadi emang butuh pemain yang seperti Zalewski sebenarnya, yang gue sih mikirnya ya dia bisa merubah keadaan lewat skill individunya gitu. Ya Inter memang ya sepak bola memang dimainkan oleh tim gitu, kombinasi passing-passing juga bisa membuka celah pertahanan lawan. Nah tapi kalau misalnya itu kadang-kadang terlalu monoton, jadi gampang dibaca jalur passingnya kemana. Sementara Zalewski ini adalah pemain yang kadang-kadang bisa merubah keadaan gitu lewat dribblenya, lewat tusuk-tusukannya gitu. Ya gue harap dia di babak kedua ketika Inter lagi buntu dalam segi penyerangan sih dia bisa diturunkan ya, bisa jadi kunci sih menurut gue di leg kedua ini.
Leg kedua di final UCL ini kok leg kedua sih, kocak deh. Jadi gitu aja mungkin untuk pembahasan final UCL ya. Sekali lagi mohon dimaklumi kalau ada kekurangan penyampaian serta isi dari video di episode kali ini ya. Jadi semoga di episode selanjutnya ketika pembahasan review pertandingan UCL kita bisa syuting bareng-bareng lagi ya, Bang Bara, Reza, Rangga, komplit full team, dan semoga Internya menang gitu. Semoga mas-mas ini nangis bahagia lagi. Ya udah gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau yang mau support kita ada link Saweria di deskripsi. Terus ada link untuk join grup WhatsApp juga. Tadi gue nyebutnya Telegram, WhatsApp ya di awal ya. Grup WhatsApp, sorry. Kita punya grup WhatsApp di, kalau pengen join silahkan join. Dan ini beli kaos mas-mas ini di Memoria.tis ya. Mas-mas Eduardo ini semoga bisa menangis bahagia lagi di di hari Minggu jam 4 pagi, berarti jam 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, sekali lagi terima kasih. Arrivederci, Forza Inter, Forza Pinball, Forza Serie A.